Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas ya soal-soal tes terkait materi pelayanan kontrasepsi KB ya. Dan dimungkinkan akan dapat teman-teman temui pada saat tes seleksi PPWK BKKBN 2024. Tetapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di channel Ruang Bambang WI, Ruang Belajar Kita Semua. Baik, kita lanjut saja teman-teman ke pembahasan soal. Kita mulai dari soal pertama. Kalau ada soal ya yang menanyakan tentang pengertian atau definisi KB ya, menurut siapa, teman-teman nanti saya akan kasih tahu tandanya ya. Jadi kalau ada pengertian yang upaya mengatur kelahiran eh, anak ya, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan. Ya, jadi teman sekalian ya, ini merupakan definisi KB menurut siapa? Nah, kalau teman-teman menjumpai kata jarak dan usia ideal, itu ada di rumusan pengertian atau definisi KB menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Kalau di WHO nggak ada. Kalau di WHO adanya interval itu kata-katanya. Jadi sekali lagi, kalau misalnya ada definisi KB, tapi di situ ada kata jarak dan usia ideal, itu adalah menurut Undang-Undang 52 tahun 2009. Soal kedua, tujuan pelayanan kontrasepsi pada program KB adalah mengatur kehamilan, ya. Satu, dua, menjaga kesehatan, tiga, meningkatkan akses. Lah, ini teman-teman ya, tujuan ini tercantum pada Undang-Undang 52 pasal berapa ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau tujuan ini teman-teman cukup membaca tujuan itu ada di pasal mana gitu ya. Kalau uraiannya nggak usah untuk soal ini nggak usah diperhatikan ya. Tapi tujuannya di pasal berapa? Kita akan lihat teman-teman sekalian. Pasal 20 tentang kebijakan penyelenggaraan program KB, ya pasal 21 tentang perihal dan tujuan ya pelayanan kontrasepsi. Ya. Jadi sudah ketemu ya di pasal 21. Pasal 22 tentang cara pelayanan kontrasepsi, pasal 23 tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, pasal 24 tentang tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sudah ketemu ya teman-teman sekalian, tujuan pelayanan kontrasepsi pada Undang-Undang 52 tahun 2009 ada pada pasal 21 ayat 2 ya. Pasal 21 ya, sekali lagi teman sekalian ya. Nah, kita kembali ke peraturan BKKBN atau biasa disebut Perban ya. Nah, Perban yang mengatur perluasan akses pelayanan KB. Nah, ini peraturan BKKBN yang mengatur perluasan akses pelayanan KB karena kita ingin semua orang itu mendapatkan pelayanan ya, mudah mendapatkan, maka kita upayakan perluasan akses. Nah, ini teman-teman sekalian ada kalau kita lihat satu persatu ya, Perban nomor 1/19 itu tentang BOKB. Perban nomor 1 tahun 2020 tentang logo BKKBN ya. Kemudian Perban nomor 1 tahun 2001 tentang ini nggak ada ya, tapi Perban nomor 1 tahun 2022 adalah tentang ini. Jadi teman-teman sekalian, kebijakan pemerintah melalui peraturan BKKBN untuk perluasan akses adalah peraturan BKKBN nomor 1 tahun 2022. Itu ya soal itu ya teman sekalian ya. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang sedang gencar melaksanakan KB pasca persalinan atau KBPP. KBPP itu diberikan ya apa keluar apa kontrasepsi pasca persalinan ya diberikan dalam kurun waktu melahirkan sampai umur apa kelahiran di hari keberapa ya. Ini kurun waktunya ya yang ditanyakan yang kurun waktunya itu sampai dengan 42 hari. Ini kalau kita lihat di sini ya di petunjuknya ya. Ini ada teman sekalian ada 42 hari ya untuk pelayanan KBPP. Jadi jawaban yang benar adalah 42 hari. Jadi ya teman-teman sekalian pelayanan KBPP atau KB pasca persalinan itu diberikan setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari. Ini mungkin kalau di bahasa lain adalah masa nifas ya teman sekalian ya.
Baik, teman sekalian, kita mengenal banyak kontrasepsi ya. Kalau ada kita bedakan antara kontrasepsi modern dan kontrasepsi tradisional. Nah, kontrasepsi modern program Bangga Kencana, ini yang ditanyakan adalah kontrasepsi modern program Bangga Kencana. Ya, alat kontrasepsi modern program kita ya, itu meliputi apa saja. Kita lihat teman-teman opsi atau pilihan jawaban A, B, C, dan D itu yang membedakan adalah yang di belakang itu. Kalau IUD, MOP, MOW, implan suntik, pil itu sama ya, tapi yang membedakan adalah ini. Ini ada MAL, metode amenorel laktasi. Kemudian artinya dia metode dengan menyusui gitu. Itu bukan modern ya, tidak termasuk modern program. Dia modern tetapi tidak masuk di program Bangga Kencana. Kemudian ada kondom. Kondom ini termasuk kontrasepsi modern teman-teman ya, masuk di program. Kemudian ada jamu pabrikan, walaupun pabrik modern, tapi kalau jamu itu bukan kontrasepsi modern. Dia kontrasepsinya masih tetap tradisional. Kemudian apalagi jamu tradisional. Jadi teman-teman sekalian, kontrasepsi modern itu meliputi IUD, MOP, MOW, implan, suntik, pil, dan kondom. Itu saja yang dicatat di program. Jadi yang lain-lain mungkin efektif tapi belum teruji ya, tapi nggak termasuk di program KB, bukan kontrasepsi program. Selanjutnya, teman-teman sekalian, berikut ini yang bukan kontrasepsi modern, yang bukan teman-teman nih, teman-teman harus hati-hati kalau membaca soal ya. Ini yang ditanya adalah bukan kontrasepsi modern. Kalau IUD jelas modern, implan modern ya, jamu pabrikan tidak modern. Walaupun pabrik tapi dia jamu ya, dia bukan kontrasepsi modern dan kondom. Jadi yang bukan adalah jamu ya, baik tradisional maupun pabrikan atau rumahan ya. Kalau jamu itu bukan kontrasepsi modern karena memang uji klinis dan sebagainya belum cukup ya, belum cukup terbukti. Nah, teman-teman sekalian, di kontrasepsi kita golongkan ada metode atau MKJP dan non-MKJP ya. Nah, MKJP dan non-MKJP. MKJP singkatan apa, teman-teman sekalian? Eh, Metode kontrasepsi jangka pendek ya, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Ya, walaupun itu JP-nya sama ya MKJP kalau disingkat, tapi bukan itu. Apalagi metode kontrasepsi jika perlu ya bukan. Yang benar adalah ini teman-teman sekalian, metode kontrasepsi jangka panjang ya. Nah, metode kontrasepsi yang ini jarak panjang ya ini bukan. Jadi yang benar yang apa di warna biru itu yaitu C. MKJP merupakan singkatan dari metode kontrasepsi jangka panjang. Soal berikutnya teman-teman ya kalau dijumpai ya. Metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama, lama ini, lama kan panjang ini, disebut apa? MKJP ya, metode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lama, ini sudah saya warnai juga ya, itu namanya MKJP. Jawabannya benar adalah MKJP itu singkatan dari metode kontrasepsi jangka panjang, jadi efektifnya relatif lama. Ini adalah singkatan teman-teman metode kontrasepsi jangka panjang. Berikutnya teman-teman sekalian, lalu kontrasepsi yang masuk MKJP atau kontrasepsi MKJP itu meliputi apa saja ya. Teman-teman, saya akan tandai teman sekalian ya. Suntik kondom, nah, itu bukan jangka panjang ya, berarti A salah. Kemudian yang B itu IUD, MOP, MOW dan implan lah. Ini itu jangka panjang semua teman-teman ya. IUD sampai 3 sampai 8 tahun, MOP permanen ya steril, implan antara 3 sampai 5 tahun. Baik ya. Lah kalau yang C suntik lah suntik kan 3 bulan berarti bukan jangka panjang. Kondom juga bukan jangka panjang. Jadi yang benar jawabannya adalah B. Kontrasepsi MKJP meliputi IUD, MOP, MOW, dan implan. Selebihnya atau selain itu adalah jangka pendek ya atau non MKJP. Teman-teman sekalian, kemudian ini kontrasepsi ya, kan dibedakan antara hormonal dan non hormonal. Ya, jadi ini kontrasepsi berikut ini yang merupakan kontrasepsi non hormonal, tidak pakai hormon, tidak pakai obat ya.
Berarti yang tidak pakai hormon, tidak pakai obat adalah metode operatif, baik operatif pria maupun operatif wanita, MOP atau MOW ya. Kalau implan kan ada hormonnya itu susuk, susuk juga, suntik juga hormon ya. Soal berikutnya, teman-teman sekalian. Kontrasepsi mantap atau biasa disingkat kontab menunjuk atau yang dimaksud itu adalah metode kontrasepsi sebagai berikut ya. Kontrasepsi mantap atau kontab adalah kontrasepsi sebagai berikut. Nah, ini ada IUD, implan, MO dan MAL, metode aminorelaksasi. Berarti kalau metode kontab teman-teman harus diperhatikan ini ya. Ini yang benar adalah metode operatif ya, baik metode operatif. Berarti dia menggunakan tindakan operasi, teman-teman, walaupun operasi kecil ya, tapi dia tidak menggunakan hormon. Jadi kontab adalah MO. Orang kalau bilang kontab berarti dia sedang yang dimaksud adalah MO, metode operasi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita bicarakan efek samping. Kemungkinan efek samping. Efek samping itu bukan penyakit, teman-teman ya, bukan penyakit, tapi dia sesuatu yang bisa jadi terjadi. Ya. Jadi di kemungkinan efek samping pengguna susu KB. Ya. Jadi teman-teman sekalian, berikut ini adalah kemungkinan efek samping pada susuk atau implan, kecuali, lah ini. Saya sering bilang, sering orang mengabaikan ini kecuali ya, kecuali kan berarti yang bukan nih lah ini. Jadi kalau ada soal ada istilah kecuali harus diperhatikan. Bercak atau head ringan ya, haid tidak teratur ya, bisa bisa terjadi ya, tidak selalu. Tidak mendapat haid bisa mungkin juga. Yang eh, yang salah adalah ini, haid setiap hari itu bukan efek samping ya. Kalau sudah sampai terjadi haid setiap hari, bisa jadi itu adalah memang kelainan atau mungkin ya ketidaksehatan atau penyakit ya. Harus dikontrol, diperiksakan ke medis. Nah, teman-teman masih kontrasepsi mantap ya. Tindakan penutupan atau pemotongan ya, penutupan kedua saluran sperma ya. Maksudnya kedua saluran penutupan kedua saluran sperma. Ini kan sperma kan berarti laki-laki nih. Nah, ini kontrasepsi apa? Apakah sesar, vasektomi, rekanalisasi, atau tubektomi? Teman-teman ya, ini penutupan kedua saluran sperma. Berarti ini laki-laki ya. Itu berarti ini adalah tindakan vasektomi. Ini di samping ini saya jelaskan nih, vasektomi atau sterilisasi adalah kontrasepsi, pemotongan dan pengikatan saluran sperma kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Jadi kalau penutupan saluran sperma kanan dan kiri itu adalah vasektomi atau MOP ya, orang sering bilang metode operatif pria. Berikutnya, teman-teman sekalian, jenis pelayanan kontrasepsi yang tidak bisa dilakukan yang tidak bisa dilakukan oleh bidan praktek mandiri. Jadi bidan kan melakukan pelayanan KB nih. Nah, yang tidak bisa dilakukan oleh bidan adalah tubektomi dan vasektomi. Dia harus dilakukan oleh tenaga medis dokter terlatih ya. Dan kalau tubektomi bahkan tim ya, tim yang menangani itu. Kalau pil dan kondom, bidan boleh memberikan pelayanan pil dan suntik, bidan boleh, kondom dan susuk boleh, IUD dan implan juga boleh. Yang tidak boleh adalah tubektomi ya, dan vasektomi oleh bidan. Soal berikutnya, teman-teman sekalian, fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan perorangan, menyediakan medis dasar atau spesialistik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan disebut apa ini? Ya, ini teman-teman sekalian ya, fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan medis dasar atau spesialistik dipimpin oleh seorang tenaga medis disebut apa? Teman-teman ini disebut klinik ya. Klinik KB, makanya eh, KB jadi dilakukan di klinik juga ya. Kalau RSUD ini bukan yang dimaksud ini. Ini kan yang memimpin seorang tenaga medis dan menyediakan medis dasar atau spesialistik ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sekarang ke semacam pencatatan pelaporan ya.
sarana prasarana yang digunakan untuk melakukan pendaftaran pertama bagi Vaskes, ya, pendaftaran pertama bagi Vaskes atau jejaring, ya, pada saat didirikan dan untuk pendaftaran ulang, ya. Jadi teman sekalian, ini alatnya apa, sarana apa, instrumennya apa untuk melakukan pendaftaran pertama bagi Vaskes atau pendaftaran ulang bagi semua Vaskes ke KB yang dilakukan setiap awal tahun. Nah, ini opsinya ada kartu pendaftaran, ada kartu peserta KB, ada kartu status peserta KB, ada register. Ini teman-teman jawaban yang benar adalah kartu pendaftaran tempat pelayanan. Jadi Vaskes atau tempat pelayanan setiap awal tahun registrasi yang melakukan pendaftaran, baik pendaftaran pertama maupun pendaftaran ulang, supaya nanti bisa terfasilitasi oleh pemerintah melalui BKKBN. Oke, teman-teman sekalian, ini jawabannya itu ya. Nah, ini masih kartu. Ini dalam pelayanan KB, teman-teman. Kartu yang diberikan kepada akseptor ini. Kartu yang diberikan kepada akseptor setelah mendapatkan pelayanan adalah apakah kartu pendaftaran, apakah B kartu peserta KB, atau kartu status peserta KB, atau register pelayanan. Jawabannya adalah kartu peserta KB, teman-teman, atau K1KB ya. Itu adalah kartu yang dipegang oleh peserta KB. Di sana ada keterangannya kontrasepsi apa, kapan pelayanan, kapan kunjungan ulang, kapan pelayanan ulang itu ada di sana. Jadi itu untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah peserta KB. Teman-teman sekalian, sekarang kembali ke efek samping ya. Membicarakan berbagai efek samping dari alatnya ini, membicarakan berbagai efek samping dari alat atau cara kontrasepsi, apakah akan menakut-nakuti? Tidak ya. Apakah tidak penting? Tidak juga, ya. Ini penting ya. Dapat membantu menyiapkan klien terhadap hal-hal yang mereka harapkan. Jadi yang jawaban benar adalah C ini ya, belum saya centangin ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita bicarakan efek samping dengan peserta KB atau calon peserta KB, harapannya mereka lebih siap ya terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi setelah menggunakan kontrasepsi. Ini perlu ya. Jadi jawabannya benar adalah C ini teman-teman, belum saya kasih tanda silang ya, tapi saya aja itu. Nah, baik teman-teman sekalian, kita sampai di siapa yang melayani ya. Bidan yang melaksanakan praktek secara mandiri atau persorangan ya. Bidan yang melaksanakan praktek secara mandiri atau persorangan disebut apa? Dia kan praktek mandiri nih atau persorangan, maka dia disebut sebagai bidan praktek mandiri. Ya, teman-teman sekalian ya, bidan praktek mandiri atau mandiri praktek bidan ya. Bukan praktek siaga, bukan bidan puskesmas, bidan praktek khusus, bukan bidan praktek pemerintah, tapi bidan praktek mandiri karena dia melaksanakan praktek secara mandiri atau perseorangan. Tapi ada izinnya, teman sekalian. Ini teman sekalian ya, ada surat tanda registrasi bidan, juga ada surat izin praktek bidan, juga ada ya. Ini teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat ya. Nah, ini yang saya kelowongi, yang saya kasih lingkaran adalah praktek mandiri bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian pelayanan kebidan yang dilakukan oleh bidan secara perorangan. Jadi disebut praktek mandiri bidan atau bidan praktek mandiri. Oke, teman-teman sekalian, itu mungkin saya tambahkan ini ada di Permenkes 28 tahun 2017 tentang izin praktek bidan. Jadi teman-teman yang mau buka praktek izin bidan bisa membaca di Permenkes 28 tahun 2017. Berikutnya, kegiatan apa yang harus dilaksanakan oleh bidan praktek mandiri? Ya, kegiatan yang harus dilaksanakan oleh bidan praktek mandiri sebelum melakukan pelayanan KB ini, sebelum nyuntik, sebelum masang IUD ya, sebelum insersi atau masang implan, maka yang harus dilakukan teman-teman sekalian kalau kita lihat di pra pelayanan itu ada identifikasi calon peserta KB, KIE, DKI dulu ya. Kemudian ada pemberian keep counseling, ada penapisan dan ini ada pemilihan metode kontrasepsi atau informed choice. Informed choice itu kita memberikan informasi kontrasepsi kemudian membantu klien untuk memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatannya.
Jadi jawaban yang benar adalah informed choice dan informed consent. Informed choice itu adalah pilihan ya yang didasari atas informasi dari kita. Kemudian informed consent adalah penandatangan persetujuan medik. Ya. Ada lembar persetujuan ya teman-teman. Kalau peserta KB mau KB itu ada lembar persetujuan medik namanya informed consent. Itu diberikan oleh bidan atau difasilitasi oleh bidan. Teman-teman sekalian, lah sekarang kita ke kategori vaskes ya. Berdasarkan statusnya atau status vaskes ya. Vaskes KB dibedakan ke dalam dua ya. Menurut ini berarti kita sedang bicarakan status vaskes ya. Ada dua macam status. Pertama adalah vaskes pemerintah dan vaskes swasta. Ya, kalau yang lain nggak ada itu. Jadi di kita di pencatatan pelaporan hanya ada vaskes status vaskes pemerintah dan swasta. Nah, ini dalam sistem pelayanan kontrasepsi KB hanya dikenal vaskes milik pemerintah dan milik swasta. Tidak dikenal vaskes pusat daerah, tidak dikenal vaskes umum khusus, tidak dikenal vaskes kelompok dan perorangan. Berikutnya, teman sekalian, calon peserta KB ya, atau klien yang memilih kontrasepsi didasari oleh pengetahuan dan penjelasannya, ini ya berarti calon kontrasepsi KB yang sedang memilih kontrasepsi berdasarkan pengetahuan. Ya, ini disebut informed choice. Kalau informed choice adalah proses pemilihan kontrasepsi berbekal pengetahuan yang diterima dari petugas itu namanya informed choice. Kalau consent yang A ini adalah persetujuan lembar balik. Persetujuan lembar balik yang harus ditandatangani oleh keluarga atau pasangan. Ini teman sekalian ya. Ini saya tambahkan pengertian informed choice adalah pilihan yang didasari dengan pengetahuan yang cukup ya, setelah mendapat informasi yang lengkap. Sedangkan informed consent adalah lembar persetujuan medik yang harus ditandatangani pasangannya ya. Kayak ini teman-teman ya untuk membedakan antara informed choice dan informed consent. Ini teman-teman saya ulang lagi tentang MOP ya, tindakan penutupannya pemotongan kedua saluran sperma sebelah kanan dan kiri karena ini sedang ngomongin sperma maka ini adalah vasektomi. Kalau tindakan penutupan saluran ovum, saluran telur berarti dia adalah tubektomi. Karena ini pria maka vasektomi. Ini ya teman sekalian ya, ini berulang ya nggak apa-apa biar kita ingat. Nah teman-teman sekalian, dalam pelayanan KB ada istilah rujukan. Tujuan dari rujukan itu apa? Teman-teman, tujuan dari rujukan ya. Jadi kalau misalnya peserta KB harus mendapatkan kontrasepsi dirujuk di fasilitas yang lebih lengkap misalnya ya. Atau mungkin akseptor mengalami komplikasi maka dia harus dirujuk ya. Nah, tujuannya apa rujukan itu? Tujuan adalah mengantarkan permasalahan klien. Kita antarkan ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, yang lebih lengkap. Itu namanya rujukan ya. Jadi jawabannya adalah itu, mengantarkan permasalahan karena permasalahan itu tidak bisa ditangani di tingkat bawahnya, tapi harus naik ke tingkat lebih tinggi. Misalnya dari bidan ya ke rumah sakit misalnya atau ke klinik mana yang lebih lengkap. Ini ya rujukannya teman sekalian ya. Nah, sekarang ini lebih teknis di lapangan ya teman-teman ya. Di desa kelurahan itu ada petugas ya, ada petugas yang disebut PPKBD. Dia itu melaksanakan pengelolaan program bangga kencana ya di tingkat desa atau kelurahan. PPKBD merupakan singkatan apa ya teman-teman? Ini sering orang bilang ada petugas pembantu, ada peserta pembantu, ada pembantu pembina, ada pembina pembantu. Yang benar PPKBD adalah singkatan dari ya PPKBD merupakan singkatan dari pembantu pembina KB desa. Ya, pembantu pembina KB ya. Nah, pembina KB-nya kan kepala desa atau kepala kelurahan. Jadi PPKBD itu adalah pembantu kepala desa atau pembantu eh, kepala kelurahan, bukan pembantunya bidan atau pembantunya PLKB ya teman-teman sekalian ya, bukan pembantunya P3K, tapi PPKBD adalah pembantu pembina KB, pembina di desa kelurahan. Jadi dia adalah bagian dari apa
tim kerja atau pemerintahan di desa kelurahan. Makanya PPKBD biasanya mendapatkan alokasi ya dukungan dari desa kelurahan karena PPKBD adalah orang kelurahan itu, orang desa atau orang kelurahan. Ya, teman sekalian ya, ini ada di tingkat desa. Nah, baik, lalu apa itu PPKBD, teman-teman ya? PPKBD adalah kader dalam wadah organisasi ya yang berperan aktif dalam melaksanakan pengelola program Bangga Kencana. Ini kalimatnya sama itu antara A, B, C, dan D. Yang membedakan adalah di tingkatnya ini. Yang A adalah tingkat dusun, yang B adalah tingkat RT, berarti bukan ya. Ini tingkat RW, jadi bukan, yang benar adalah PPKBD, dia bekerja di tingkat desa atau kelurahan. Jadi PPKBD adalah kader dalam wadah organisasi yang berperan aktif dalam melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana di tingkat desa atau kelurahan. Ini PPKBD ya, jadi jawaban yang benar adalah ini. Kalau di tingkat RW atau dusun namanya sub PPKBD, ya, sub PPKBD. Baik teman-teman sekalian, nah, ini teman-teman tentu pernah melihat ya mobil unit pelayanan ya, mobil KB itu ya, mobil keliling KB atau mobil unit pelayanan. Nah, lalu metode pelayanan kontrasepsi yang dilakukan di mobil pelayanan itu apa saja kecuali ya, kecuali teman-teman, kecuali ya. Berarti yang tidak bisa dilakukan di mobil unit pelayanan kecuali ya. Oke. Kalau implan bisa, IUD bisa. Tubektomi kesulitan teman-teman ya, karena tubektomi biasanya membutuhkan tempat, waktu yang cukup dan tim ya, tim yang melakukan tubektomi. Ini tidak bisa kalau tubektomi. Kalau vasektomi bisa, suntik KB juga bisa. Jadi yang tidak bisa, teman-teman sekalian ya, ini pelayanan di vaskes mobil Muyan ya, teman sekalian yang tidak bisa adalah tubektomi. Tubektomi itu steril wanita ya, steril tapi pada ibu. Itu namanya tubektomi. Kalau vasektomi steril pada bapak-bapak atau pria. Nah, teman-teman sekalian, ini tarif pelayanan KB untuk pelayanan vasektomi ya berdasarkan Permenkes 52 ya. Jadi tarif pelayanan vasektomi berdasarkan Permenkes 52 tentang penyelenggaraan ini berapa itu? Ini kalau kita lihat di ini ya teman-teman di paragraf 6 pasal 11 ya di regulasinya ya. Itu untuk pelayanan KB pria itu 350.000 ya untuk tarif pelayanannya ya. Tapi teman-teman yang mau vasektomi atau bapak-bapak yang mau vasektomi jangan khawatir ya, karena biaya ini sudah apa sudah dimusyawarahkan lah ya supaya nanti akseptor gratis dan akseptor bahkan mendapatkan eh, mungkin pengganti istirahat ya, istirahat karena nggak kerja itu. Oke ya teman sekalian ya, tapi ke vaskesnya bayarnya sekian, cuma yang bayar adalah pemerintah. Ya, jadi yang benar tarif pelayanan vasektomi menurut Permenkes 52 2016 adalah Rp350.000. Teman-teman sekalian, sarana dan prasarana ini tadi sudah kita bahas. Saya ingatkan lagi, sarana dan prasarana untuk pendaftaran pertama maupun pendaftaran ulang setiap tahun adalah kartu pendaftaran tempat pelayanan. Jadi, vaskes yang sudah registrasi atau mendaftar di awal tahun, dia nanti akan difasilitasi oleh pemerintah, baik kontrasepsinya, mungkin sarana prasarana dan pembinaannya. Ya, teman sekalian ya. Nah, kita ulang lagi nih teman-teman sekalian ya. KB pasca persalinan atau KBPP itu diberikan setelah persalinan sampai sampai dengan berapa hari ya? Jawabannya adalah 42 hari. Ya, sekali lagi ya, saya ulang-ulang ini supaya teman-teman lebih mudah mengingat. Ya, ini 42 hari nih kalau di panduan ya, di modul pembelajaran. Teman-teman sekalian, di bawah ini merupakan kelebihan ya, kelebihan metode kontrasepsi implan. Kelebihan-kelebihannya itu ditaruh di sini. Ada satu yang bukan. Nah, ini kecuali mana ini? Ekonomis dan praktis ya. Kalau implan ya tidak menggunakan pemeriksaan organ reproduksi, artinya tidak perlu tidak perlu pemeriksaan ya, membuka-buka vagina. Kemudian
Kelebihannya ini mengurangi nyeri haid, melindungi terhadap penularan nyeri haid bisa terkurangi juga ya. Kemudian D melindungi terhadap penularan AIDS atau MS, ini bukan ya. Kalau kondom mungkin bisa ini. Terus melindungi jumlah darah saat haid. Jadi yang benar adalah ini, yang bukan kelebihan dari metode kontrasepsi implan. Dia tidak bisa melindungi terhadap penularan AIDS atau MS ya, infeksi menular seksual. Kalau kondom mungkin bisa ini ya. Baik, teman sekalian, ini kelebihan-kelebihan dari metode kontrasepsi implan ya, sangat efektif, sangat ekonomis, praktis ya, pengembalian tingkat kesuburannya cepat, terus tidak memerlukan pemeriksaan organ reproduksi, tidak menunggu reproduksi atau ASI, mengurangi nyeri haid dan jumlah darah haid ini juga bisa terkurangi. Jadi sekali lagi, yang tidak, yang bukan kelebihan dari implan adalah melindungi terhadap penularan AIDS atau IMS, dia tidak bisa. Teman sekalian, wanita yang tidak ingin memiliki anak lagi dapat melakukan metode kontrasepsi apa? Kalau orang sudah tidak ingin memiliki anak lagi, sudah merasa cukup atau anaknya sudah cukup banyak ya. Maka metode yang dipakai kalau tidak ingin tentu MOW ya. Ini kan wanita nih. Wanita yang tidak ingin memiliki anak. Kalau pria yang tidak ingin memiliki anak lah dia MO apa vasektomi. Tapi kan ini wanita yang tidak ingin memiliki anak lagi. Maka metode kontrasepsi yang tepat adalah MOW. Aman ya teman-teman kalau sudah MOW. Ini cara kerjanya adalah mencegah pertemuan sperma dengan sel telur dengan jalan menutup kedua saluran telur. Sehingga telur tidak bisa ketemu dengan telur ya. Telur tidak bisa ketemu dengan sperma ya. Telurnya ibu itu nggak bisa ketemu dengan spermanya bapaknya. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah singgung bagaimana cara kerja metode kontrasepsi vasektomi atau steril pria ya. Cara kerjanya, teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat, teman sekalian, yang benar adalah pemotongan dan pengikatan saluran sperma, ya kanan dan kiri, yang menyebabkan cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sel sperma. Jadi pemotongan dan pengikatan, pemotongan atau pengikatan ya, saluran ya, sperma. Ini cara kerjanya. Ya, jadi bukan menggunakan hormon-hormon itu enggak, tapi memang dia menutup saluran sperma ya, baik yang kanan maupun kiri pada laki-laki. Ini cara kerja vasektomi, teman sekalian. Cara kerjanya adalah ya vasektomi ya, tindakan medis pemotongan dan pengikatan saluran sperma kanan dan kiri. Ya. Pemotongan atau pengikatan saluran sperma. Kelebihannya sangat efektif, teman-teman ya, tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria, nggak terpengaruh sama sekali. Ya, ini teman-teman ya. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, metode kontrasepsi implan dapat mencegah kehamilan sampai dengan berapa tahun ya? Teman-teman ya sampai dengan ya metode kontrasepsi sampai dengan itu kan berarti antara berapa sampai berapa gitu ya. Nah, ini kalau 3 tahun kelihatannya hmm, mungkin ya, mungkin benar ini. 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan 12 tahun nih jawabannya. Kita akan pilih 3 tahun karena teman-teman sekalian di sini kalau implan itu bersifat tidak permanen dan mencegah terjadinya kehamilan hingga 3 sampai 5 tahun. Ini nggak ada angka 5 tahun ya. Ini 3 sampai 5 tahun berarti ini termasuk jawaban yang paling tepat ya dibanding jawaban 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kalau 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu bisa menggunakan IUD. Tapi kalau metode implan itu 3 sampai 5 tahun. Teman-teman sekalian, sekarang kita pada orang hamil ya. Kalau yang tidak KB kan biasanya hamil nih. Nah, dibagi menjadi trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, trimester 2 pada masa kehamilan dimulai dari, nah ini kita menanyakan yang trimester 2 pada masa kehamilan dimulai dari usia kehamilan berapa, ya berarti kalau semester 2 berarti kan dia sudah 12 minggu ya, sampai dengan usia kehamilan 28 minggu. Itu trimester kedua. Selebihnya adalah trimester eh, ketiga ya. Oke, baik. Kalau 8 minggu sampai persalinan berarti itu trimester ketiga. Trimester kedua kan berarti kan usia 3 bulan, usia 4, 5, 6 bulan itu ya.
teman-teman sekalian ya. 6 kali 4 minggu kan 24 ya, tapi ada minggu yang 25. Ada minggu yang ada bulan yang 5 minggu gitu maksudnya. Mohon maaf. Baik, teman sekalian. Nah, bayi berat lahir rendah, kalau menurut WHO itu, teman sekalian, BBLR atau eh, bayi berat lahir rendah atau BBLR ya, berat badan lahir rendah. Tapi bayi berat lahir rendah ini. Ini menurut WHO adalah 2.500 gram ya. Kurang dari 2.500 gram itu disebut BBLR, bayi berat lahir rendah. Ini ya menurut WHO ya teman-teman ya, berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 gram atau kurang dari 2,5 kilo. Teman-teman sekalian, pada kelompok bayi usia 0 sampai 6 bulan, intervensi prioritas dilakukan dengan cara apa? Intervensi prioritas pada bayi 0 eh, 6 bulan ya, ada suplemen zinc, ada fortifikasi besi, ada kaya perubahan perilaku, ada pemberian ASI dengan benar ya. Tentu teman-teman sekalian ada pemberian ASI dengan benar. Itu pada kelompok bayi 0 sampai 6 bulan. Teman sekalian, nah di pelayanan KB itu ada namanya konseling ya, konseling KB. Jadi sebelum orang menggunakan kontrasepsi, mendapatkan layanan, itu eh, calon akseptor mendapatkan konseling. Tujuannya apa? Ini yang ditanyakan adalah tujuan adalah membantu klien agar dapat mengambil keputusan, ya, dapat mengambil keputusan dalam penggunaan kontrasepsinya, ya, menyelesaikan permasalahan tentang KB-nya. Itu tujuan konseling. Jadi membantu membantu pengambilan keputusan tuh kalau konseling. Kalau KY kan tujuannya meningkatkan pemahaman kalau KY, tapi kalau konseling adalah membantu klien dalam pengambilan keputusan. Ini perbedaan-perbedaannya ya antara konseling, motivasi dan nasihat nih. Saya coba taruh di sini. Teman sekalian, menurut Undang-Undang 52 tahun 2009, definisi keluarga adalah apa? Ya, definisi keluarga adalah, sekali lagi ini kan definisi atau pengertian keluarga. Kalau menurut Undang-Undang 52 2009, definisi keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya ya, suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah atau duda dengan anaknya ya, atau ibu dengan anaknya. Itu adalah definisi keluarga. Kalau nenek dan sebagainya itu tidak masuk di definisi keluarga. Jadi suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Ini single parent ya dengan anaknya itu adalah definisi keluarga menurut Undang-Undang 52. Lanjut teman sekalian ya, keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan ya, tidak memenuhi definisi keluarga, memiliki hubungan sebentar, hubungan sesama anggota, misalnya kakak dan adik, nenek, kakek itu ada di situ, maka dia disebut keluarga khusus ya. Ini di dalam penataan ya, teman-teman sekalian ya, tidak dalam penataan keluarga. Atau sebatang kara juga disebut keluarga khusus. Nah, teman-teman sekalian, salah satu ciri remaja dalam generasi berencana adalah, nah namanya generasi berencana kan ya. Nanti kalau sudah nikah dia menjadi keluarga berencana, tapi belum nikah dia adalah generasi berencana. Nah, maka dia salah satu cirinya adalah menunda usia perkawinan. Mau perkawinan, mau nikah dia merencanakan. Jadi dengan menunda usia perkawinan dia bisa merencanakan semuanya ya. Mulai pendidikannya, pekerjaannya, tempat tinggal, ya, termasuk pernikahannya juga direncanakan. Ini adalah salah satu ciri dalam generasi berencana. Saya kira itu ya teman sekalian yang bisa saya sampaikan untuk menemani teman-teman belajar tentang keluarga berencana ya. Teman-teman bisa menambah dari referensi lain atau belajar dari tempat lain ya. Ini hanya sebagai pemantik ya, pemantik teman-teman untuk belajar teman-teman sekalian ya. Jadi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.